Ini luar biasa. Baik, Anda sampaikan ya. Sebuah perkataan dari Imam Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khattabi. Ini ulama yang beliau lahir di abad yang ketiga. Ya, Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khattabi. Beliau sangat dekat zaman beliau itu dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit fitnah lah. Ya, dan beliau adalah orang yang pertama kali membuat sebuah kajian dalam husnul adab, itu dalam ilmu tajwid, gitu ya. Nah ini ya, beliau termasuk orang yang awal-awal membuat sebuah nazam. Jadi penulisan karya tulis dalam karya para ulama itu ada dua. Ada yang disebut nathar, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan nazam. Apa? Nathar sama nazam. Nathar itu adalah karya tulis yang tidak bersaja, gitu ya. Kalau nazam ini karya tulis yang bersaja. Nah, beliau tulis karya beliau ini, Imam Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khattabi, dengan judul Qasidah Wa'iyah. Ya, dikenal Qasidah Khattabi, gitu ya. Nah, di dalam manzumah beliau menyatakan faqul ilmi dzikri utqan hifdhihi. Ya, jadi maka ilmu pertama yang wajib ditekuni oleh para pembaca Al-Quran adalah dia kuatkan hafalannya. Dia sebutkan di sini, dia kuatkan hafalannya. Wa ma'rifatun bilahni min fika idyajil. Dan dia perlu memahami persoalan lahan. Lahan itu apa? Kesalahan. Ya, dia perlu untuk memahami itu dalam hal membaca Al-Quran yang keluar dari lisan si pembaca. Dia perlu mengenali lahan itu. Kemudian beliau katakan fakun arifan billahni kaimatu zila. Maka jadilah engkau seorang yang arif, yang benar-benar memahami persoalan lahan ini. Fama lilladzi la ya'rifu lahni min 'udhri. Ya. Jadi engkau orang yang arif, orang yang benar-benar paham tentang persoalan lahan ini. Tujuannya apa? Agar kita tidak tergelincir pada kesalahan itu. Ya, fama lilladzi la ya'rifu lahna min 'udhri. Karena tidak ada udzur bagi orang yang tidak tahu persoalan lahan, apalagi orang yang mau niatnya itu memperbagus bacaannya. Gitu ya, seperti antum-antum ini. Ya, makanya nggak ada pelajaran lain ini yang perlu kita bahas selain kita awali dulu dengan persoalan lahan ini, gitu. Iya, gitu. Ya, sehingga kita antum selain, jadi ilmu itu tidak cukup antum mengerti Al-Quran. Ya, itu ada dua, riwayat dan dirayah dan riwayat. Kalau riwayat, ya bagaimana praktik antum membaca itu? Ya, membaca sebuah kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kalau dirayah, kaitannya tentang agar antum tahu apa yang antum baca. Gitu. Misalnya setiap huruf, ya, itu keluar dari mana? Kalau dia bertemu dengan huruf ini, apa hukumnya? Ya, kemudian sifat kalau huruf ini kuat atau lemah, ini ada kaitan dengan sifat. Gitu. Nah, itu yang ada. Nah, ini kalau kita nggak hadirkan, ya rasanya mustahil kita punya bacaan yang bagus, gitu. Ya, karena tidak ada ukuran yang jelas, gitu. Kalau tidak ada ukuran yang jelas. Misalnya contohkan, misalnya seperti tembok ini, antum ketika membangun ya tanpa ada meteran, gitu. Ini gaya lurus. Ya. Hah? Kan tidak bisa. Anda yakin itu semahir-mahirnya tukang, gitu. Semahir-mahirnya tukang, gitu. Pasti ukur dulu ya, seperti itu, biar lurus. Sama dengan lidah, antum nggak punya meteran untuk membaca Al-Quran itu, ya sepertinya sulit, gitu. Makanya meterannya itu tajwid ini, gitu. Karena di sana nanti dibahas masalah hukum, dibahas masalah makhraj, sifat yang lainnya.
ya, bagaimana membaca lafaz-lafaz yang benar di dalam bacaan tersebut. Begitu. Nah, ini kita bahas dulu tentang lahan ini, ya, agar kita paham apa yang harus kita hindari dari hal-hal yang harusnya tidak boleh terjadi ketika kita membaca Al-Quran. Lahan itu jamak dari alhan. Lahan itu jamak dari alhan. Alhan. Ya. Dan luhunan. Itu. Ya. Nah, di sini para ulama menafsirkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Ghamidi dalam Al-Lahan fi Qiraatil Quran, ya, beliau menyebutkan bahwasanya makna lahan di sini banyak. Ada yang mengatakan makna lahan di sini al-ghina. Apa? Ghina. Kayak sudah irama. Gitu. Nyanyian itu ghina. Ghina saya sebut. Kayak ya. Bisa bermakna ghina. Kemudian dia bisa juga bermakna lughah. Nah, lughah bahasa. Sebagaimana Nabi SAW kan yaqra'ul Quran bil hudil Arab. Gitu ya. Luhud maksudnya bukan luhud ini, bukan lahan kesalahan, tapi maksudnya dialek misalnya. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan fitonah. Ya, pakai kok fitonah. Fitonah itu maksudnya adalah pemikiran atau kecerdasan. Gitu. Kemudian ada juga yang memaknai lahan ini adalah al-mail. Al-mail itu adalah condong atau cenderung, ini secara bahasa. Ya. Sebagaimana orang Arab kalau dia berkata apa? Allahna ilaih. Allahna ilaih. Maksudnya apa? Condong kepadanya dan mala ilaih. Nah, lahan yang dimaksud di sini oleh para ulama, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Ibnu Faris dalam Mu'jamul Muqayyis, ya, dia mengatakan fa'amal lahnu bisukunil ha'i, ya, adapun lahan dengan mensukunkan ha'i, ya, yaitu fa'imalatul kalam anil jihati sahihati fil arabiyyah. Ya. Jadi maksudnya di sini lahan ini adalah penyimpangan berbahasa dari ketentuan yang benar dalam bahasa Arab. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan lahan. Gitu. Nah, Syekh Abdul Fattah Al-Maqsafi dalam Hidayatul Qari itu menyebutkan, jadi maksud lahan di sini adalah al-khata'u wal mailu 'an as-sawabi fil qira'ah. Jadi maksudnya di sini adalah penyimpangan dari bacaan, dari cara membaca yang benar di dalam Al-Quran. Ada sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh pembaca Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran. Itu maksud daripada lahan di sini. Ini yang dimaksud dengan lahan. Gitu. Nah, kenapa terjadi lahan ini? Kurang ilmu. Ya, antum ada Arabnya nggak? Fan Arabnya nggak? Iya. Antum lihat nih kan banyak Arab tuh. Iya. Tapi sudah hilang Arabnya. Kenapa? Karena udah kecampur. Udah nggak Arab lagi dia. Gaulan. Ya, pergaulan gitu. Yang aslinya dia Arab, kemudian banyak bergaul sama orang Ajam. Gitu. Akhirnya apa? Ya, sudah hilang. Nah, itu penyebab lahan itu. Tercampurnya orang Arab dengan orang Ajam, sehingga Arabnya apa? Arabnya hilang, dia pakai apa? Ajam. Besar pengaruhnya, Ustaz, ya? Besar pengaruh. Enggak, karena mungkin jelas, gitu. Tergantung mayoritas minoritasnya, Ustaz, ya. Ya, jadi karena yang terbiasa kan mayoritas. Ya, jadi ini diantara sebab lahan yang udah tercampurnya orang Arab dengan orang Ajam. Dari sisi bahasa. Nah, ini yang merusak pelafalan bahasa Arab itu yang membuat tulisan. Ya. Kemudian yang membuat yang menyebabkan lahan itu adalah bacaan yang tidak dikoreksi, dibiarkan dia. Melihat sekarang
Nah, mana jenis bacaan-bacaan yang dibiarkan itu? Nah, ini kita bahas ini. Karena kesalahan itu ya berawal dari kesalahan yang tidak dikoreksi gitu. Kebiasaan berarti. Ya, kebiasaan yang salah. Kebiasaan Iya, yang salah. Betul. Banyak tempat Itu kita makanya ngaji. jangan anti koreksi. Iya. Kita nggak diloloskan aja, loloskan Iya. doang. Makanya aneh sekali ini orang mau bagus bacaan, Iya. tapi nggak mau dikoreksi gitu loh. Iya. Iya, Kadang gitu. kita juga udah seperti yang sudah saya bilang kan, anu saya bilang kemarin Ustaz, kadang kita nggak enak gitu, selalu disalahkan selalu. Sehingga ya, biarin dah, Ya. biarkan lolos. Nah itu dia. Makanya seperti yang sering bilang, ini antum sakit, mau sehat, berobat ke dokter. Dokternya nggak ngasih solusi sama antum, nggak ngasih resep sama antum. Gimana kira-kira? Antum udah keluar uang, nggak dikasih apa lagi? Nggak dikasih, Ya, nggak dikasih resep. Gimana ceritanya? sama itu artinya antum bisa sembuh? menyia-nyiakan uang lah ya, Makanya, menyia-nyiakan. jangan antum anggap koreksi itu sebagai aib. Bahkan koreksi itu adalah obat. Oh iya, iya. Ya, Betul. koreksi itu adalah obat. Ya, obat yang akan menyembuhkan kesalahan-kesalahan yang ada pada lidah antum. Gitu. Insya Allah bisa ya lama-lama Ustaz. Ya pasti ya kalau antum sering belajar billahi ta'ala. Ya gitu. Akhirnya ketika antum tahu ini salah kan antum bisa membenarkan ini kan. Gitu. Nah, kemudian ada orang yang nggak mau dikoreksi. Nah, tipe orang ini berarti apa? Kalau dia nggak mau dikoreksi ya berarti dia sudah menganggap bacaan saya benar. Kan gitu. Ya, Iya, gitu. iya betul. Betul. Konsekuensinya seperti Betul, itu betul, kan. Kalau betul. antum nggak mengkoreksi berarti antum Iya. menganggap bacaan antum benar. Iya, iya. Gitu. Padahal ini sebuah kesalahan. Betul. Makanya jangan antum anggap koreksi itu sebagai sebuah aib. Bahkan itu menjadi ladang kebaikan untuk meluruskan kesalahan-kesalahan terlebih yang terjadi pada lafaz-lafaz Al-Quran. Obat koreksi itu bukan Iya. aib. Nah ini antum ini. Paham? Dan antum lihat ketika anak antum melakukan kesalahan, apa yang antum lakukan? Nasihati. Menasihatinya. Kenapa antum nasihati? Salah. Biar dia baik. Kenapa antum nasihati? Lebih dalam lagi. Salah. Enggak. Lebih dalam lagi kenapa antum nasihati? Iya, tidak Biar salah dia dia. yang baik. Enggak. Lebih dalam lagi kenapa antum nasihati? Bisa antum? Karena kita sayang sama dia. Kita nggak mau dia terjatuh dalam kesalahan. Kita sampai. Kalau ya, coba ayo. Ya, Coba nih sebentar. Bagaimana kesalahan itu terjadi pada anak antum dan orang lain? Kira-kira penyikapannya sama atau tidak? baik. Kenapa? Karena ada kasih sayang di sana. Gitu juga orang yang mengkoreksi antum, antum diluruskan dalam kebaikan itu artinya orang yang sayang sama antum. Makanya guru yang sering koreksi itu guru yang sayang sama antum. Berarti tidak peduli terserah. Nah itu dia masalahnya. Ini sekarang sebaliknya. Guru yang nggak mau mengkoreksi kesalahan muridnya itu sama saja. Dia membiarkan muridnya terus-menerus dalam kesalahan. Ini guru yang nggak bagus. Nah, antum, Iya. kenapa anda nggak lewatkan sekecil apapun kesalahan? Kenapa? Repot nanti. Lebih baik repot sekarang daripada nanti. Coba antum lihat ini, teman-teman. Kenapa antum bertanyakan kemarin, yang ini kenapa ya cepat sekali dia cepat sekali diluruskan? Karena antum bilang begitu kemarin, Iya, benar iya. nggak? Benar nggak? Cepat, lebih cepat dia. Kenapa? Antum nggak lihat di awal anak ngajar dia gimana? Mungkin lebih daripada anak ngurusi antum. Paham antum? Iya, Pak. Anak nggak repot sekarang, kenapa? Karena anak sudah benar-benar koreksi dari kemarin. Lama. Betul nggak? Iya. Hah? Sampai sekarang anak koreksi sampai sekarang. Berarti dulu Antum tanya aja sama dia. Lain lebaran yang ke Al-Fatihah tahun. Iya, ayo antum di sana ada coretan-coretan kesalahan itu. Kesalahan. Gitu. Biar antum ini. Jadi antum lihat dia sekarang lurus lidahnya itu karena koreksi yang sudah ketat, sudah bertahun-tahun dulu. Jadi kan Al-Fatihah sekali itu Iya. satu ayat itu. Itu mereka berayat kita ngerti. Ayat. Nah, ini kita lupa nanti tolong di print, antum ada print. Ada tuh. Kasih hitam putih. Ya, sekarang bisa di print nggak?
Tidak nampak. Bisa. Ada anunya ke biasanya untuk Ada anunya. data Datanya filenya. tapi nanti aja. Ya, ya. Selesai. Iya. Ya. Mudahan nanti kalau Pak Haji nggak ini ya kita lebarkan sampai maghrib kan. Oke. Iya, iya. Gitu. Oke. Nanti maghrib kita talaki gitu. Ya. Gitu ya. Insyaallah. Ya. Gitu. Nah, jadi ini karena bacaan nggak koreksi. Jadi cari guru yang mutasyadid, jangan yang memudah-mudahkan membenarkan bacaan antum. Kenapa? Karena ini kita ingin semakin orang sering dikoreksi itu akan berpotensi semakin membuat lidahnya lurus. Ya. Semoga mudahkan kita semua. Nah, di antara bentuk lahan itu ada dari sisi lafaz, ada dari sisi ada. Ada itu ini bagaimana kaifiat cara kita melafazkan sebuah huruf Ya. per kalimat. Nah, ini yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari namanya apa? Tamdhilul lisan. Apa? Tamdhilul lisan. Pakai buat tamdhil. Tamdhilul lisan. Tamdhilul lisan. Tamdhilul lisan. Tamdhilul lisan. Apa? Tamdhil. Tamdhilul Tamdhil. tamdhilul lisan. Tamdhilul lisan. Tam. Ini yang namanya tamdhilul lisan. Seperti yang Anda contohkan, Anda sengaja makan biar antum tahu ini namanya tamdhilul lisan. Orang yang berbicara seperti orang yang mengunyah makanan. Antum dengar nggak antum? Nggak jelas kan? Misalnya, Muslim baca ya Ustaz. Masa? Paham nggak? Pernah ada antum? Ya, pernah. Ya Allah, seperti dia mengunyah makanan. Paham nih? Ya. Nah ini lahan nih. Ini hafal namanya tamdhil. Pasti yang ditemukan apalagi orang dalam Quran, tamdhil. Tamdhil. Go akhirnya. Buat ya, tamdhilul lisan. Tamdhilul lisan. Tamdhilul lisan. Tamdhilul lisan. Iya, baik. Tamdhilul lisan. Tamdhilul lisan. Tamdhilul lisan. Hal itu namanya. Antum jadi pengajar, hal-hal kecil ini antum harus paham. Tamdhilul lisan. Masya Allah, nanti antum akan paham. Kayak kena nusrah nih. Gitu. Ya, gitu. Itu contohnya. Harusnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa tamdhilul lisan? Membaca yang tidak jelas. Ya. Orang yang membaca seperti mengunyah makanan. Gitu ya. Orang baca Coba kita punya makanan buat didengar jelas nggak hurufnya? Nggak jelas. Tamdhilul lisan. Oke. Tamdhilul lisan. Kemudian yang kedua ada namanya ta'irul fam. Ta'irul fam ya apa? Nah, sudah menjelaskan di sana, menjelaskan di sini. Maksud daripada ta'irul fam adalah orang yang membaca Al-Quran dengan menekan berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa yang baca? Ada pernah dengar itu orang baca? Ya. Nah, itu ta'irul fam namanya. Makanya kata Imam Al-Jazari mukammalan min ghairi ma takallufi bi lutfi bi nutqi bila ta'assufi. Gitu ya. Jadi membaca Al-Quran itu mukammalan, kita sempurnakan makhraj sifatnya, hak-haknya. Gitu ya. Min ghairi ma takallufi, tanpa membuat-buat bacaan. Nah, takalluf ini marah ini lah. Ini kan ya kan? Berlebihan. Ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan ada gitu kan? Nah, ini Awalnya dia ringan gitu ya. Syaitan. rata-rata sih kita ya. Gitu kan? Rata-rata. Nah, ini antum baru tahu nggak? Ya, baru tahu. Baru tahu? Ya. Nah, ini disebutkan di abad yang Ya. ke-8. Tumben. Imam Al-Jazari yang menyebutkan. Ya. Ya, Imam Al-Jazari itu wafat tahun 800 sekian. 623. Tidak salah. Nah, itu sudah disebutkan kesalahan ini. Tidak tamat dulu, Pak.
Antum berapa 144 Hijriah sekarang ya? Iya. Dulu 1800 Hijriah udah disebutkan kesalahan ini. 600 tahun ya. Nah, Iya, sekitar udah ini. ada kesalahan marak ini. Coba bayangkan, ulama udah wafat, kesalahan itu sampai hari ini masih tetap. Nah ini maksudnya biar kita nggak melakukan kesalahan Oh, itu. benar. Kalau Iya. antum misal nggak tahu nih sebuah kesalahan, pasti antum akan baca Iya. begitu. Harus diulang. Makanya anak bahas ini biar antum ada filter. Kalau antum belajar, ada orang yang ngajar antum begitu, antum bisa cak Iya. gitu loh. Iya. Paham? Oh ini sudah disebutkan oleh Imam Al-Jazari ini kesalahan. Antum makanya coba tanya, antum tahu nggak namanya takyirul fan? Tanya gurunya sekali-kali. Sekarang Takyirul fan. takyirul fan. Takyir qaf. Takyirul Takyirul fan. fan. Coba tanya guru antum, atau enggak? Antum tahu nggak takyirul fan gitu? Sama yang takanduf berarti itu Nah, itu bacaan takalluf. Ini jenis-jenis bacaan takalluf yang dibuat-buat ta'assuf, yang diberat-beratkan ini ada jelasan sama antum. Anak dia. Gitu ya? Takyirul fan. Takyirul fan. Nah, kalau tadi tamdhighul lisan, ini takyirul fan. Enggak dipakai. Takyirul Ain. Takyirul insan. Ain dipakai. Takyirul fan. Nah, Takyirul fan. ta'riful fam. Ya, jadi berlebihan dalam menekan huruf. Takyirul fan itu nih. Ta'riful fam. Kalau pernah tuh dengar Bismillahirrahmanirrahim. Pernah tuh ya? Iya, iya. Iya termasuk anas juga gitu. Nah, itu. itu kita bisa. Iya. Soal tumben gini, tumben didengar Nah, itu namanya. salah gini. Nah, ini bacaan Iya. termasuk bacaan takalluf dan ta'assuf. Kenali ini biar antum nggak baca seperti itu. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu ta'wijul fat. Ta'wijul fat itu adalah Ta'wijul membaca harokat fathah dengan miring. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. 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 La ilaha illallah. La ilaha Nah, itu memang itu la. Ah, itu Ya, ya. namanya ta'wijul fat namanya. Ta'wijul fak. Fat. Fak. Ta'wijul fat terlalu turun ya. Ta'wijul fak. Ta'wijul fat. Ta'wijul fak. Paham? Ya, ya. Membaca fathah dengan suara yang miring. Miring. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Tapi kalau waduh itu lain dia. Ya beda itu. Ya, beda penempatannya. Paham? Paham? Ya, Insyaallah. Berapa udah? Tiga. Kemudian yang keempat yaitu tamtid isyad. Tamtid, Tamqid. tamtid pakai to. Oh. Takyir. Ya, antum ucapkan dulu, lafazkan. Tamtid to. Tamqid. Ya, tamtid isyad. Tamqid isyad. Ya, Takyir. tamtid to. Takyir. Ya. Tamtid namanya. Baru antum tahu? Iya. Nah, ini. Makanya Masya Allah ya, kalau wawasan guru antum luas, ini akan membuat wawasan antum luas. Makanya guru itu barometer termahal. Jadi antum ambil ilmu. Besar paham. Oh sangat besar. Coba kalau anda nggak punya wawasan itu, mana anda bisa ini? Mana anda bisa jelaskan sama antum? Gitu. Ya, paham sampai sini? Paham. Ya mudah-mudahan antum Soalnya kita diajarkan dua, Ustaz. Dua hal. ya. Tajwid sama makharijul huruf itu doang. Ya. Ajar. Nggak apa-apa kan pelengkap ini Ya. udah lengkapi. Ini dua belajar takyir itu. Saya enggak pernah. Insya Allah nanti nih. Tapi Ya. kata tadi kita Baca. dibenarkan dua. Siap. Ya. Gitu ya. Tamtid disyad ini adalah menggulur masuknya huruf pertama ke huruf kedua yang bertasydid. Jadi kalau ada huruf bertasydid terlambat masuk ini huruf pertamanya, contoh Bismillah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tamtid. Bismillah. Gitu. Bismillah. Ya, terlambat. Terlambat masuk. Akhirnya dia seperti nambah mana.
Salah, Mas. Yo, yang ini kesalahan. Kalau ada orang baca gitu, insya Allah salah. Kenapa? Karena sudah ada ulama yang mendahului bahwa mengatakan ini adalah kesalahan. Ya, gitu. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahman. Nah, itu nanti. Nanti dua rakaat Iya, yang loh. Jatuhnya dua harokat. Ar-Rahman. Artinya Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman. Nah, itu namanya apa? Tamtiq. Tantiq, Iya. tantiq, tantiq. 4. Empat. Ya, Ini 4. ganti nih. Disuruh ulang dari awal nggak lupa dan Ya, makanya catat nanti. sudah kita rekam. Insyaallah. Ya, nanti catat. Ya nanti. Gitu ya. Nah, besok sebelum kita mulai kita tanya. Waduh. Nah, nanti kita tahu. Ya. Ya, nanti belajar nih. Jadi kenapa kita harus belajar? Agar kita menjadi orang yang berpikir. Coba, nah orang nggak belajar, nggak mikir. Kalau mikir bebas. Gitu. Ya, agar kita menjadi orang, karena kita punya akal. Gitu. Kan? Iya. Baik, langsung di share. Ta'irul fam. Kemudian ini tatminul gunnah. Tar'idus sadr. Tar'idus sadr. Tar'id yang Ta'rid. Ta'rid. Dot dipakai. Tar'id. Dal. Ya. Tar'id. Ta'id. Tar'idus sadr. Ta'rid. Ya, tar'id. Tar'id getar. Ta'id. Ta'id. Tar'idus sadr. Ta'id الصوت. Ini Sadr. maksudnya. Ta'idus sadr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ada tidak dengar kayak getaran. Itulah ya Juga asing contohnya. getarannya. Ya. Ya, mungkin Hah? untuk orang Afrika itu kayak bacanya kayak bergetar. Iya. Berarti enggak boleh. Tar'id sebenarnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti kita ini. Dia seperti memunculkan suara yang terputus-putus. Gitu ya. Kan ternyambung nih. A'udzu billahi minasy. Walaupun dia punya irama, masa tidak bagus dengan kata baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak boleh itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya itu namanya tar'id. Orang negeri bawah. Hah? Oke. Paham. Pernah tuh dengar nggak? Enggak pernah sama sekali. Masa nggak pernah? Pernah sih, cuma enggak kelewatan nanti. Kesalahan yang seperti ini. Ya. Pernah sih. Ya, Dengan sembaca kesalahan seperti itu sih. Karena lamanya a'udzu billahi. Pernah. Sebelum a'udzu billah, betul doang. Benar. Ini yang namanya tarjih. الفرق بين التبعيد والترجيح والترقيص والتطريب. التبعيد هو أن يقرأ القارئ وكأنه يرتعد من البرد، Yeah. فالذي يرتعد من البرد يتحرك فكه بشكل واضح، وهذا مثال عن التبعيد. Ini tar'id nih. Ini kesalahan nih. Padahal Imam Masjidil Haram ya. Iya. Ini kesalahan. Kan Imam Masjidil Haram. Makanya anak kalau antum punya ilmu ini antum bisa nyari. Hatta itu yang baca Imam Masjidil Haram itu tahu dia salah. Paham antum? Ini. Itu kan berubah makna, Ustaz. Ya. Tapi Ini tadi. Jadi suaranya itu seperti apa? Suara apa? Ada kembali. Ada yang baca. Enggak kayak memutus-mutus. A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Nah itu kadang tinggi suaranya, nanti rendah aja, turun lagi rendah, itu tarjih. Berarti tidak boleh itu ya. Tapi kan tidak berubah tidak berubah arti kan. Tapi itu bukan ini. Berarti salah apaan. Tapi salah bacaan. Coba Anda perhatikan. Ini bacaan takalluf. Ya. Takalluf, bacaan yang berlebihan. Ya, bacaan yang berlebihan yang harusnya di jamak-jamak ini baca ya kan. Makanya ulama sebutkan dia di sini, siapa yang nyebutkan? Imam Al-Jazari nyebutkan. Imam Al-Jazari nyebutkan lah Qiraatil Ashr. Besaran-besaran seperti ini. Ini dari gurunya Ustaz. Tarjih namanya nih. Nah, Dari gurunya yang ngajar gitu. Dia punya bahasa. Makanya biasanya ini orang yang baca seperti ini karena pengaruh irama. Gitu, paham antum? Antum membedakan suara yang bagus dengan bacaan yang sahih, yang benar. Gitu ya, bedakan suara yang bagus dengan bacaan yang benar. Berarti Jangan Syekh. lagi kurang fit Ustaz. Sudah full begadang tadi malam. Anak kemah. Antum mana Syekh? Istirahat. Enggak apa-apa Ustaz. Ya. Berarti berpengaruh dia irama sama Ya pasti itu pengaruhnya tadi. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim, itu tarjih. Ya. Itu orang mementingkan irama. Makanya anak katakan Kori-kori itu tarjih Ustaz. kenapa? Ya Kori-kori kebanyakan tarjih. 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 Gitu. Biar antum tahu ini Iya. seperti ini bacaan takalluf, biar antum tahu bisa menyaring kebait bacaan Kebenarannya Ah. Syekh Ahmad bin Thalib. Masya Allah. Antum lihat ulama-ulama yang direkomendasikan seperti Syekh Ahmad Al-Minshawi, Syekh Khalil Al-Khusari, kemudian Gomadi. ya Syekh Muhammad Ayyub. Insya Allah nggak ada tuh lihat dengar bacaan seperti itu. Masya Allah tidak ada sama sekali. Nggak ada, karena memang ini bacaan. Huzaifi. Oh, kalau itu apalagi itu lebih bagus, itu keren. Antum ikuti itu. Makanya itu antum Bagus ikuti ya. ya. Kan tergantung Ustaz ya. Ya, apa? Ini kan ngikutinnya Ali Huzaifi. Apa soalnya Huzaifi itu ada dua soalnya Ustaz. Yang tua. Ya. Yang tua. Yang tua. Ya, ada anaknya memang. Bagus juga. Bagus, Ahmad Huzaifi. Iya. Ahmad Huzaifi anaknya bagus. Itu bagus Ustaz. Tapi ya menurut ana, antum ambil bacaannya, jangan ikut. Ngambil nadanya nih San nih. Ngambil nadanya nih. Itu Yuk, dimainkan. Ya, boleh ikuti. Cuman Rajim ya. ini kalau ana katakan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi antum suara yang terindah. Antum nggak perlu jadi orang lain. Dia sendiri Ustaz ya. Jadi Ustaz, Ustaz ini yang ngasih tahu. Memang betul bagus itu untuk nggak boleh. Iya, kan Dalam belajar ini ingat itu ini di sini. Maksudnya ini kita disarankan untuk dengar bacaan ini karena pertama ada dari hal-hal dari sisi pembelajaran tajwid yang banyak kita dapatkan di sana. Tapi kan kadang orang hanya ngambil apa? nadanya Saya Ustaz. irama toh. Gitu. Gitu. Dulu tidak pernah dengar tapi ini ngasih tahu. Ya memang Ada ya. mirip adanya. Nah, memang Syekh Hudzaifah salah satu ulama rujukan yang harus didengarkan. Iya. Harus didengarkan. Tidak pernah sebenarnya tapi Iya, Masya Allah. Iya. Paham nih? Ya. Ya, artinya yang anak ingin yang kita ingin tegaskan di sini sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan bahasan kita di sini itu adalah agar kita mendengarkan qari tidak hanya ngambil iramanya. Begitu. Tapi bagaimana dia mengungkapkan huruf-hurufnya. Coba Anda melihat Syekh Ahmad Hudzaifah, Syekh Al-Hudzaifah. Syekh Hudzaifah kalau menyebut huruf suaranya gemas, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau Jelas. kalau yang midin, betul itu Ustaz. Ya, Midin. ya, boleh aja. Boleh. Boleh aja yang penting. Bisa Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh itu yang dipanjangkan. Iya. Tapi ingat, ada yang menjadi, nah ini termasuk menjadi takalluf juga. Ketika kita mengikuti ini belum dipasang. Ketika kita mengikuti irama yang tidak sesuai dengan tabiat kita. Gitu. Tabiat kita. Ada orang dulu pernah di Ahmad bin Hanbal, Ustaz Yazid sana. Ya. Imamnya itu ucapan cempreng. Tahu dia ikuti Syekh yang ini, Syekh Al-Utaibi. Oh, yang kemarin. Yang suaranya ini. Suaranya cempreng. Nah, dia ikuti iramanya, bukan orang tambah ngakak orang. Kenapa nggak cocok karakter suaranya dengan qari yang dia ikuti hanya iramanya. Paham nih? Ya. Gitu. Jadi kalau kita maksud di sini para ulama merekomendasikan antum dengar baik sisi penekanannya, dari sisi penghayatannya, dari bagaimana dia mengucapkan setiap hurufnya dengan jelas, dia keluarkan. Itu sebenarnya Pembelajarannya gitu. Temuan tebal tipisnya, gimana dia baca gitu. Bukan guru itu merekomendasikan antum hanya untuk dengar iramanya saja. Gitu. Paham ya? Ya, sehingga muncul apa? Gitu. Baik, sekarang tatninul gunnah. Tatninul gunnah. 6. Ya, tatninul gunnah. Tabdhilul gunnah. Coba, Anda dengar dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Nah nih, tatninul gunnah nih. Huwa lahnu tatninil gunnat. Ini lahan nih. Lahnu tatnin al-gunnat. Iya. ما المقصود بتطنين الغنات؟ Dia memutus-mutus suara gunnah. هو أن يغير القارئ صوته في الغنة ولا يجعلها على وتيرة واحدة. Nah, كان يقول nah nih, ntar. إن No kan, kan dicontohkan ini maksudnya tatninul gunnah nih. الله يطمين الغنات. Ini nih. ما المقصود بتطمين نعم. الغنات؟ Iya. تطمين الغنة هو أن يغير القارئ صوته في الغنة Dia ولا putus-putus يجعلها suara على gunnahnya. وتيرة واحدة. كان يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكمان يقرأ ويقول وامرأته Gitu. Gitu. Ini namanya tatninul gunnah. Ini memang harus ada dengungan di sana. Iya, dengungnya. Cuman itu suaranya yang putus-putus itu yang maksudnya tatninul gunnah. Berlombangan yang ya. Kemudian sekali dua. Ini hal yang wajar kan, itu kan sifatnya penghias. Paham antum sekarang sih? Ini bacaan takalluf nih, tatninul gunnah namanya. Ya. Kemudian taqti'ul mad. Kesalahan di mat. Ini taqti'ul mad. Maksudnya nih. Nah, gitu, ini maksudnya nih. Ya gitu. Ini maksudnya nih tarai. Begitu. Nih, sampai dia dan dia ikutin dan dia. Ya emang gitu. Gitu. Dikoreksi deh. Nih. ليش؟ Nah, lihat itu dikoreksi deh. Gitu coba. Coba. Bagus dia maksudnya. Jujur ini. ترتعد بالشفتين
Kemudian gitu. untung udah nggak bisa pada. Untung aja cepat tahu. Jadi yo sudah lihat. Biasa ya. Bicara Mungkin dulu ada ya. dia gelombangnya, cuman dia Tapi berlebihan. Gitu ya. Ini namanya apa? Apa tadi? Taqti'ul mad. Dia seperti wa idzi betana gitu kan. Dia seperti ada hamzah yang dia di Kayak ombak. Kalau baik kan? ya. Makanya anak katakan mantum. Ya, bedakan suara yang bagus dengan bacaan yang benar. Bacaan yang bagus belum tentu benar. Oh, nah kan? Makanya kalau antum belajar lahan ini antum tahu hatta dia adalah seorang imam Masjidil Haram. Antum tahu dia salah. Karena ingat, potensi salah itu setiap kita itu pasti ada. Walaupun imam. Walaupun karena dia manusia. Manusia, Syekh. Iya, belum. Manusia, jangan antum maksumkan sekalipun dia adalah seorang imam Masjidil Haram. Begitu. Jangan maksumkan kita ini bermanhaj, Syekh. Mungkin ada ada yang ngajar lain boleh gitu. Kenapa? Mungkin ada yang membolehkan, makanya dia bilang apa? Kenapa? Itu ada yang seperti di muka itu. Wallahu taala alam. Tapi kita yang menyebutkan di sini apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Jazari, dikatakan beliau, kalau dikatakan oleh para ulama, kalau di dalam ilmu hadis itu ada Imam Bukhari, maka di dalam ilmu Al-Quran ada Imam Al-Jazari dalam bidang Al-Quran. Masya Allah. Makanya anak kenalkan antum kesalahan-kesalahan ini. Bila antum tahu jelas, wah, jangan bilang antum bagus sekali, wah gitu. Jangan cepat-cepat, wah gitu. Berarti kita dibodohi dengan ego loh. Ego. Ya. Dengan irama. Nah, irama itu ini. Minum dulu ya. Antum mana airnya? Harusnya antum siapkan kardus lah, Syekh. Satu kardus untuk ini. Nah, gitu ya. Bismillah. Nah, burung antum nanti. Jangan pikirin kakenan kalau ngaji itu. Ya. Iya. Nah, begitu ya. Jadi ini sebagai pengingat biar antum lebih hati-hati gitu. Biar antum terbuka wawasannya. Gitu ya. Insya Allah banyak antum dapatnya. Nah, sehingga nanti antum nggak begitu wah gitu dengar suara orang gitu. Ya. Kemudian ada namanya hasramatir ra'at. Ra'at. Hasramatir ra'at. Hasramatir ra'at. Ini maksud hasramatir ra'at. Ini anak bongkar semua ini. ثلاث تجويدي الرحمن الرحيم Nah, لازم تظهر همزة الوصل هتقول الرحمن nah Ar-Rahman. وابدأ بها Nah, مرتبة mana? مش مفخمة Enggak, seperti orang total, enggak ada getarannya. ما تكررهاش ما تضمش الشفتين Yeah. الأمام عشان تحافظ على التفخيم Yeah. ما تقولش الرحمن الرحيم Nah, الرحمن الرحيم nah Ar-Rahman. نفتح الشفتين Yeah. وخد بالك من Ini hasramatir ra'at ini. من حصرمة الراء يعني Ini hasramatir ra'at nih anak. Ya, lihatin antum ya. Sebagaimana yang nah ini hasramatir ra'at nih. Ini guru kami nih. Syekh Syama Abdul Bari. Ini maksudnya hasramatir ra'at. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jangan, lihat. بسم Belum. الله Ya الرحمن Rahman. الرحيم Langsung dikoreksi nih. هذه الراء أنا تكلمت هذه راء خطأ Khata. Salah nih. من حافة اللسان مع Yeah. رأس اللسان Ya. هكذا الراء نأخذ اللسان أدنى الحافة Nah. خطأ بسم الله الرحمن Nah, ini. Allah. Itu ini hasramatir ra'at. الراء في طرف اللسان Ra. Biasa saja. Ar.
itu. Ar. Nah, apa? Ah. Paham ya? Tapi terlalu tebal Dia tadi. dia seorang pembaca, dia menghilangkan apa? Takrir yang ada di dalam huruf ra. Allah. Dan ini juga sebuah kesalahan nih. Nanti Ana lihat ya apa, Ana lupa namanya, tapi kesalahannya seperti ini. Antum sering lihat orang yasinan? Iya. Ya. Yasin. Ketika dia membaca, ini kan dia membaca dengan cara berjamaah nih. Orang yang yasinan. Dia bacanya begini. Tanzilal Azizir Rahim. Gitu kan? Sampai dia baca. Laqad khalaq, misalnya dia baca laqad khalaq, dia baca laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ada diam separuh, ada yang lain udah masuk inna ja'alna fi a'naqihim. Padahal dia nggak baca ini, separuh nggak baca, nanti bengkah nebaca, itu dia sambung. Dia tinggalkan separuh, dia baca separuh. Banyak kan? Salah. Iya salah itu. Kepotong itu kan? Itu kan kepotong. Ini kan baca rame-rame. Ya. Ini udah sampai setengah. Ya, nanti setengahnya marah disambung sama dia. Dia mungkin nanti sambung. Akhir-akhir sambung dia. Pendek milu. Ngapain balik tuh baca biar antum Kamil bacanya. Paham? Orang kan nggak tahu kan? Iya. Kesalahan itu. Apa yang terbaca? Iya. Artinya Kan gimana? artinya gimana? Kan iya. Dia sebenarnya. Ya, tapi antum memutus, ingat. Yang membaca siapa? Per orang atau semua? Ya, semua. Tapi yang antum baca, yang baca kamil siapa? Orang, tapi. Orang. Iya. Yang dihitung per huruf. Kita. Bagi orang yang membaca atau antum yang nggak membaca? Ya. Terus kira-kira nanti ketika misalnya ternyata antum mulai dari ini. Misalnya sebentar. Niat kan ya? Jangan nanjak mungkin, bukan nanjak putih. Belum ngeliat nih. Sebentar. Nah, ini putihnya. Sebentar. Udah lah. Nih. Misalnya ada antum baca, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat. Salah antum baca terus ini melanjutkan. Kan antum berarti la taqrabus salat. Gimana artinya itu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat. Terus Antum dilanjutkan ini yang mutus di sana, terus yang mau maju. Ini kena maknanya? Ayo. Oke. Jangan-jangan nanti antum berhenti dan memulai di tempat yang sama, di yang salah. Gitu. ya, bahaya ya. Gitu. Paham nggak ini? Ya, paham. Iya itu. Dia sebagian dia putus, sebagian dia sambung. Nah, ini adalah lahan. Begitu ya. Kemudian tahzin, ada tahzin. Tahzin itu imyak-imyak nangis anten parin dengan khusyuk. Riak lah. Nah, Riak ya. tahu. Tapi memang berkat dalam hati itu Ustaz, memang bau. Sampai Kalau memang sudah menghadap gue tahu artinya. kalau ada Ustaz, dalam hati nangis kita itu saking Ceritanya nih. Ceritanya nih. Ini nih ceritanya ya. Dia baca, anak contohkan antum di surah ini. Kemudian baca Ustaz yang baca itu sedih Ustaz. Oh, Masya Allah. Menangis. Itu orang jadi Tapi dia enggak buat-buat itu memang. Iya. Kita tersentuh makmum tersentuh no.
Ruang sih dah. Misalnya dia, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Padahal apa? Ruang. Bicara masalah iya. tolak kok dia nangis gitu. Dia- Padahal belum menikah. Gitu loh. Iya, iya. Ini kan nyambang ke. Iya. Dia nangis pada saat ayatnya enggak sesuai dengan ya. ini. Kan pedas sudah ini kan. Jadi yang kalau kita lihat orang nangis, ini jelas makna yang jelas yang dia apa namanya. Iramanya mungkin saat. Nah. Iramanya mungkin Dia itu. ya tak. Artinya. Makanya ada kadang-kadang ini ketika apa namanya orang yang membuat tangisannya pada makna yang harus sebenarnya dia anda harus nangis di sana gitu ya, dia harus tersenyum misalnya gitu. Paham nggak? Gitu kan miak jatuhnya tuh ya. Iya, iya. Mending dah yang di misalnya nih kalla idza balagatit taraqiya wa qila man راق وظن أنه الفراق. Ini kita ini. Kenapa? Karena ini membahas kematian. Gitu kan. Ini itik sentuh gitu. Tapi kalau konteksnya nanti masalah pernikahan, enggak lawan apa namanya? Surah An-Nisa bacanya sambil nangis-nangis depan istrinya, masna wa thalatha wa ruba'. Kan ini kan aneh ini kan. Miak-miak aneh, tak nyambung gitu. Kajuman kan. Paham antum? Itu maksudnya tahzin itu. Tahzin antum buat maksudnya itu ya enggak apa-apa, memang anjuran untuk membuat misalnya paksa diri untuk menangis. Tapi di mana? Di saat memang maknanya kena gitu loh. Ya itu makanya ya nanti terpaksa Bukan kita jadi dengan salah, memahami membaca itu salah. gitu. Terus ada orang nih, ya bacanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak tahlilan ya. Kayak tahlilan. Nah, artinya kan dia nangis-nangis, tapi madnya kepanjangan gitu loh. Terus, Ya, terus makhluk ya, hidupnya. dia maksa dirinya untuk nangis, lalu dia merubah apa? Hukum-hukuman ini kan miak-miak arahnya. Tahzim miak-miak nih. Iya, iya. Gitu. Jadi ini sebaiknya jangan dilakukan. Paham nih? Nah, ini kesalahan-kesalahan ya yang ada di dalam ada. Nah, ini Iya, iya, iya. hindari biasa saja. Misalnya untuk baca nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu aja kan sederhana gitu ya. Udah enak buat dia enak gitu loh. Apalagi antum dengan penghayatan paham maknanya kan lebih enak itu. Begitu. Bisa dipahami ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Nah, Itu ke yang anu tuh apa namanya itu lupa. Misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. nah itu tar'id. Kalau akhirnya boleh nggak gitu? Alamin. Nah itu kan tadi dicontohkan antum tadi. Kirain kalau akhirnya ayat. Nah itu kan dicontoh. Berarti Nah, salah itu ya. nah yang ini kemarin kan antum ini kan apa namanya? Sebentar. Antum kan kemarin anak koreksi apa pas antum baca itu? Al-Fatihah itu. Nah ini aja nih. Nih, ini termasuk dari anak nggak koreksi dia. Anak bilang, "Syekh, antum bacaan tamdhighul lisan." Dia nggak tahu tamdhighul lisan. Gimana tamdhighul lisan nih? Coba antum dengar bacanya. A'udzu billahi syaitan. Ya.
Ada. Ini santri. Rahmanir. Kan seperti ya, seperti suaranya itu ada takhirul fa. A'udzu billah. Gimana mau bagus tuh? Biasa saja a'udzu billah. Gitu ya. Faham? Gitu kan banyak. Antum bukan lihat, ini berlebihan. Jadi karena memang bacaan sahih itu adalah bacaan yang proporsional. Nah, ini kita kenalkan sama antum. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menghindar dari kesalahan ini? Ini sudah diketahui di apa namanya? Selain kita apa namanya? Faham bagaimana kesalahan-kesalahan dari sisi ada. Ya, dan juga di sini diterangkan oleh kita bahwa tajwidul Quran qad yuhassiluhu talibu bimusyafahati syekh al-mujawwidi duna ma'rifati masail hadzal ilm. Nah, jadi cara kita agar terhindar dari kesalahan itu dalam mentajwidkan Al-Quran itu dia dapat tercapai dengan musyafahah. Ini musyafahah ya kepada guru yang menguasai tajwid, ya tajwid dengan baik, ya. Begitu, ya. Kemudian apa? Kita setelah musyafahah yaitu kita ini memperdalam teori-teori ilmu tajwid tersebut agar memudahkan kita tahu, misalnya ini makhraj, nanti tahu belajar makhraj. Seperti yang batasan mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan kelebihan. Mustaqim, gitu ya. Nah, coba kita lihat nih ya, bagaimana sikap para sahabat terhadap orang yang melakukan kesalahan. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh apa namanya? Oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, ini membawakan riwayat dari Umar bin Al-Khattab. Beliau menyebutkan iqra'u wa la talhan. Jadi bacalah oleh kalian Al-Quran itu jangan terjatuh dalam lahan. Nah itu, jangan terjatuh dengan kesalahan marak-marak ngonek no. Ya, gitu. Kemudian disebutkan qala Nafi'. Ya, Nafi' ini adalah budaknya Ibnu Umar. Beliau menjawab, kana Ibnu Umar, jadi dia menyaksikan Ibnu Umar ketika anaknya melakukan kesalahan. Beliau kata, kana Ibnu Umar annahu kana yadribu waladahu ala lahni. Jadi Umar kalau lihat anaknya salah, itu dia memukulnya. Kalau dia terjatuh dalam kesalahan, dia pukul itu. Maka coba anda lihat, orang dulu kalau kita ngaji ini bleblaknya tadi, tapi sekarang terrasakan itu. Wallah anak Allah yarham. Semoga Allah mengampuni dosa bukan bapak anak. Gitu. Beliau mengajarkan anak itu rehan ya. Diampes kepala anak. Gitu. Ini banyak di ngaji gitu. Tapi itu jadi ingat nah, pukulan guru itu pukulan keberkahan. Tapi kalau kepala kan berlebihan. Ya orang tua maunya sih. Ya dia artinya nggak mau melihat anaknya itu bebel gitu loh. Kan itu maklum dong kan didikan orang baik kan seperti itu. Nah, kemudian mari kita lihat di sini. Kemudian disebutkan oleh Amr bin Dinar, beliau menyebut anna ibn Umar wa ibn Abbas. Jadi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana yadribani auladahuma 'ala al-lahn. Jadi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu memukul anak-anak mereka itu apabila dia melakukan kesalahan. Jadi dipukul kayak gitu. Dipukul dia. Ya ini artinya apa? Perhatiannya terhadap bacaan yang benar gitu loh. Apalagi sekarang kita tidak koreksi la ilaha illallah. Piran tahu. Nah, kemudian di antara salah satu karakter pendidikan orang kurikulum Madinah, ya di sini disebutkan dalam Fathul Mughith. Jadi disebutkan bahwanya kanal mu'adzibuna bil Madinah
yadribuna 'alal khata'i wahidatan wa 'alal lahni sittan. Gitu. Jadi dulu orang-orang Madinah kalau anak-anak muridnya itu belajar, jadi dia menghukum satu pukulan untuk orang yang lupa dalam hafalannya, salah dia dalam hafalannya, ya dikasih satu pukulan. Tapi kalau dia keliru lahan itu 6 kali pukulan. Gitu. Kalau lupa dia hafalannya sekali dipukul dia. Tapi kalau orang apa lahan itu, makanya hari ini apa yang terjadi, orang nggak mau dikoreksi kesalahannya, akibatnya ya karena lebih bahaya saja. ya bahaya kalau dipertahankan lahan itu. Coba sekarang lihat, banyak ternyata setelah Anda sebutkan wah sekarang kita tahu ini salah gitu ya. Kalau hafalan gampang ya. Iya, Tapi kalau lahan bahaya itu. makanya jadi Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, Contoh lahan itu. ya, jadi Imam Hasan Al-Basri menyebutkan imamuna yalhanu. Ya, jadi dia ada orang yang apa namanya? Bertanya sama Hasan Al-Basri. Jadi imam kami terjatuh dalam lahan. Faqala akhiruh. Itu Tinggalkan. gitu. Itu artinya tinggalkan dia gitu. Ya, gitu. Masya Allah. Baik, itu kalau lahan kopi ada jali saja. Enggak jali sih utamanya nih. Jali ini utamanya nih. Kalau kopi masih. Iya. Tapi kalau sekarang kita ninggalin saya sendiri salah kan. Lu guru yang kan semua kita potensi salah gitu. Cuman orang marah ini kan. Maksudnya ini yang dia maksud orang marah angkun imam-imam tergesa-gesa hari ini sudah dia nggak mau belajar, terus kesalahan itu terus menerus terjadi. Ye dong, terdengar terus kesalahan ini. Nah ye ulang. Jadi kita merujuk kesalahan jadi nih. Karena mereka kan tak belajar. Iya itu, ini maksudnya tinggalkan. PT lah selain. PT selain. Menara. Ya. Tapi Ustaz Gitu. kenapa dijadikan sebagai imam Masjidil Haram ya kalau tahu salah itu? Kenapa? Kenapa dijadikan sebagai imam Kayak mahir gitu. kalau itu? Sudah nak kasat. Adi ndak kullu bani Adam khata. Gitu. Diulang. Iya. Kan bahaya tuh kalau ini semiliaran. Yasir ya. Ya selain itu sih. Begitu. Ya, jadi ya itulah keutamaan, sebagian beliau punya keutamaan. Jadi ini menunjukkan kepada kita ndak neske sopok kesalahan dengan tinggalang teh selapu nih. Nah, gitu. Tinggalang selapu nih. Ya, tidak mau, kita tidak akan pernah menemukan orang sempurna di dunia ini karena selapu itu potensi salah. Iya. Gitu. Jadi makanya sebelum antum menginginkan orang yang sempurna, maka buatlah diri antum sempurna. Lakukan tidak bau kan? Gitu. Pasti ada. Ya. Gitu. Makanya Imam Ibnu Suwar katakan fayasirul lahni fil Quran kathiru wa saghiruhu kabirun. Jadi yang namanya lahan walaupun dia sedikit tetap dia terhitung banyak. Sekalipun dia kecil tetap dia terhitung besar. Artinya apa? Harus diperbaikin nih no. Jangan coba anda melihat sekarang. Jadi yang penting dia tidak melakukan lahan jali, lahan khof jali gitu. Gitu ya. Timaan lahan. Jadi seolah-olah apa? Lahan khofi itu dilegalkan gitu. Dientengkan karena apa? Padahal itu sebenarnya maksud perbaikin dendek biang ya. Oh iya. Gitu, dendek biang jangan dibiasakan dia. Kalau kesalahan Lu berarti saja kalau ditegur kopi ya. Oh, enggak boleh. Jadi kesukaannya lu Oh, Masya Allah. merah. Masya Allah. mantap dong. Gitu. Ya, jadi seperti tadi, kalau guru kita itu mengkoreksi kita itu tanda apa? Cinta. No. Ya, tanda cinta. Ya, Lagu ketimbang dan koreksi itu Kalau- sebelum teh. Kalau lahan yang itu Ustaz
yang berat itu kayak aneh ya, makhrajul huruf itu ya. Kayak itu ya. 6. Nanti ini kita bahas nih. Ya.